Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dan tema kita hari ini buat yang baru bergabung tema kita adalah ibadah itu nggak harus selalu di atas sajadah ya. Dan sekarang kita akan langsung menyaksikan sebuah tayangan video yang judulnya adalah saling menjaga hati pasangan. Ini dia. Masya Allah ternyata video saya yang diputar sebelum ya. tek murotal, aku nanya-nanya dulu deh. Apa Ustaz? Kamu udah berapa tahun pernikahan bisa kayak gitu? Ini 11 tahun Ustaz. 11 tahun, tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Masya Allah. Makanya kok tiba-tiba video saya tadi agak deg-degan juga nih. Ada apa ya? Oh ternyata potongan-potongan video. Ustaz kita mau tanya gini Ustaz. Siap. Kalau ada pasangan suami istri ini berusaha menjaga kesetiaan. Ya. Perasaan pasangan gak suuzon, gak marah-marah nih Ustaz. Apakah ini juga dikatakan ibadah yang tidak di atas sajadah? Tapi kan kadang-kadang sulit nih Ustaz. Ada beberapa mungkin yang merasa, aduh ini banyak godaan nih. Kalau gak berpikir-pikir yang aneh kayaknya ada yang gatel harus diomongin gitu kadang. Silakan Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Mas Dude. Kita doakan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang beriman, wahai para suami yang mengaku beriman, wahai para istri yang mengaku beriman, wahai para anak yang mengaku beriman, para jamaah yang mengaku beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauh-jauh daripada berprasangka, karena prasangka itu sebahagiannya adalah mengarah menjurus kepada dosa, apalagi prasangka tidak ada bukti, tidak ada tidak ada ciri-ciri, tiba-tiba berprasangka, maka setan sedang mengipas-ngipas api yang masih kecil yang ada di dalam dada kita ini, dikipas-kipasnya menjadi besar, yang mana akhirnya dari masalah yang sepele menjadi masalah besar, apatah lagi itu dalam rumah tangga. Karena namanya rumah tangga mesti isinya semua adalah ibadah. Banyak sekali ibadah dari rumah tangga. Subhanallah, seorang istri membawakan makanan kepada suami. Allah pernah menitip salam kepada Ibunda Khadijah disebabkan bawain makanan kepada baginda Nabi SAW. Seorang suami yang menjaga hatinya dari berprasangka kepada istrinya, di antara adab yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau sampaikan di antara adab seorang suami kepada istri tidak selalu mencurigai. Di antara adab seorang istri kepada suami tidak selalu mencurigai, karena suami kan kerjanya di luar. Kalau pulang ke rumah tiba-tiba langsung dicurigai, mau gimana? Subhanallah. Tapi hal-hal yang mencurigakan juga mesti kita hindari. Seperti apa? Interaksi sosial media kalau zaman sekarang. Subhanallah. Berarti memang menjaga perasaan pasangan itu penting sekali Ustaz ya. Ibadah bukan di atas sajadah. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Boleh tepuk tangan Ustaz Syam.
ibadah terlama adalah ibadah pernikahan. Ibadah pernikahan, ibadah terlama. Jadi Mudah-mudahan. tidak mesti di atas sejadah. Betul, jadi menjaga perasaan, melayani aja itu juga dapat pahala besar ya Ustaz ya. Luar biasa. Masya Makanya Allah. istri yang membuatkan kopi suami, bagikan nilainya pahala puasa. Waduh, Masya Allah, tepuk tangan Bu. Itu 1 gelas. 1 gelas. Gimana kalau 1 ember? Semakin banyak lagi ya Ustaz ya. Masya Allah, dan sekarang kita akan masuk ke segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Ustadz Maulana silakan mau bertanya ke siapa? Saya, kenapa? Salah? Coba kita ulang. Ustaz bertanya. Ini Wah, paling lincah. yang mana? Ini dia. Ibu, Silakan silakan. berdiri Bu. Berdiri Bu, boleh Bu. Ibu berdiri. Berdiri Bu, ya. Saya mau nanya dengan Ibu. Oh ya, Ibu dengan Ibu siapa? dengan Ibu Ayang. Coba assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ayang. Ibu Ayang? Ayang? Lagi apa Aku Ayang? gak enak nyebutnya. Kenapa? Silakan Ibu Ayang. Bu, Ya. jadi saya mau nanya, Boleh. gimana perasaan Ibu? Apa yang Ibu lakukan kalau ada orang yang dalam artian ini menyakiti hati Ibu, zalim terhadap Ibu, bahkan dia yang menusuk Ibu dari belakang? Oh, awalnya, Ya. awalnya saya suka emosi ya Ustadz ya. Emosi, Wajar ya Ustadz ya. wajar. Kadang-kadang ingin membalas juga apa yang mereka lakukan terhadap Terus? saya. Tapi setelah dipikir, mungkin itu bentuk kasih sayang mereka terhadap saya. Tepuk tangan dulu. Untuk menjadi Aduh, saya lebih Masya baik. Allah. Hah, mau tahu Bu? Boleh. Ternyata ketika kita dizalimi orang, Iya. itu bahagian daripada ibadah bukan di atas sejadah. Oh ya. Kita bahas ya Bu. Seperti apa tuh Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Maulana. Saya tidak salah nunjuk orang. Izin Ustaz ada Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah. Ternyata ada ibadah yang mungkin kita anggap sepele. Justru itu adalah ibadah yang paling besar. Karena bisa jadi kita dapat pahala sholat. Bisa jadi dapat pahala haji. Bisa jadi dapat pahala puasa. Disebabkan sabarnya kita ketika kita dizolimi. Tapi dalam hal ini. Saya tadi tanya sama Ibu Ayang. Mohon izin. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang disebutkan tadi oleh Ibu luar biasa tepat. Yakni kadang-kala manusia normal lah ya. Kalau kita balas. Tapi kan memang disebutkan dalam Al-Quran ada 3 bentuk pembalasan. Yang pertama balaslah dengan yang setimpal. Nah, itu namanya yang seadil, berlaku adil. Tapi apa boleh buat yang namanya manusia pasti tidak ada kepuasan. Kemudian ada lagi yang di atasnya. Apa itu yang sangat tidak dianjurkan. Yakni membalas lebih buruk daripadanya. Maka itu dikategorikan zolim. Tapi yang dianjurkan dalam Islam membalasnya dengan kebaikan. Itulah namanya ihsan. 1, 2, 3. Ihsan itu berbuat baik. Berbuat baik itu ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Namanya itu kebaikan. Kalau ibu kasih makan kucing sama makan ayam atau kasih makan anjing, yang mana besar pahalanya? Kucing. Kalau memberi makan kucing itu bisa kalau memberi makan ayam itu bisa jadi mau menuntut balasan. Kau kasih makan itu ayam supaya besar, nanti jual nanti lebih mahal harganya, gitu kan? Tapi kalau ya memotong dipotong. Tapi kalau memberi makan kucing itu kan tidak ada andilnya, ya udahlah kasih aja. Nggak mau dipotong juga itu kucing kan? Tapi ketika kita memberi makan anjing, itu bisa jadi lebih besar pahalanya. Karena tidak berharap balasan. Malah kita takut kasih makan, nanti kita digigit kan. Nah, itu hebat itu. Nah dalam hal ini, ada 4 yang bisa kita lakukan ketika kita dizolimi. Yang pertama adalah bagaimana kita jadikan adalah ajang untuk mengingat Allah. Ternyata, Masya Allah, yang paling dekat dengan kita adalah Allah. Yang paling akrab dengan kita adalah Allah. Manusia membocorkan rahasia dan sebagainya. Yang kedua adalah berpuasa, pengendalian diri. Puasa itu pengendalian diri, bagaimana kita makin dekat dengan Allah lewat ibadah-ibadah kita. Jadi tidak mesti di atas sejadah. Apalagi yang ketiga adalah bermuhasabah. Renungkan diri kita. Betul tadi kata Ibu, bisa jadi
dia menyelamatkan aku. Bisa jadi dia mengingatkan aku. Bisa jadi orang-orang yang menzalimi kita menyadarkan diri kita bahwa kita ini sebenarnya selama ini salah. Dan yang terakhir adalah bagaimana berdoa. Karena doanya orang yang terzalimi. Jadi bagusnya kalau kita dizalimi orang berdoa. Karena doa orang terzalimi itu diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada batasan antara dirinya dengan Allah. Masya Allah, jadi orang yang dizolimi berdoa. Berdoa itu dijabah doanya. Dijabah oleh Allah ya. Ketika yang dijabah doanya termasuk salah satunya adalah doanya orang terzalimi. Masya Allah, beri tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz Maulana. Jadi kalau orang menzolimi kita jangan membalas. Tapi kita balas dengan kebaikan. Dan yang terakhir tadi kata Ustadz, berdoa. Waduh, mudah-mudahan ya Allah ijabah semua doa kita. Dan tidak ada yang menzolimi kita ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, siapa yang mau curhat Bu? Siapa yang mau curhat? Oke, saya ke sebelah kanan saya. Ibu boleh maju ke depan. Boleh ke tengah sini Ibu, silakan. Ustazah Kodronada dan juga Ustadz Syam. Ya siap. Sini Ibu, boleh di tengah Ibu, silakan perkenalkan dirinya. Dan apa yang mau dicurhatkan, silakan Bu. Curhat ya, curhat dong Ustadz. Siap, mangga. Hari Selasa 4 April Bu, 2008. namanya hari Selasa. Oh iya, Bu, nama saya. Salam dulu Ya. Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tati Martika Ibu Tati dari dari Al-Huraya. Dari Al-Huriyah. Al-Huriyah. Garut. Garut. Ya. Baik, silakan apa yang mau dicurhatkan? Hari Selasa 4 April 2018 seseorang membeli seekor sapi kepada saya. Dia janji 3 hari Jumat mau bayar. Nah setelah 3 minggu saya tagih, tajakan ternyata jong ya. Setelah sebulan jong. Sampai sekarang Bu, ya. pun dia belum bayar. Seharga 15 juta. Nah bagaimana cara membayar, satu ya cara membayar, sikap saya harus bagaimana, itu yang satu. Yang kedua, kalau saya tanyakan bahkan kayak ke musuh gitu ya. Oh, Yang dia marah gitu. Yang ketiga supaya tidak dosa karena kan yang punya utang dan yang berutang itu sama ya. Yang punya utang dan yang memberikan di mata Allah itu dosanya sama. Jadi bagaimana cara menagihnya gitu. Sapinya masih ada Bu? Udah nggak ada, udah Udah dipotong. Udah dibawa. Iya, iya, 7 iya. tahun yang Udah lalu. dibawa, ya, udah dibawa. Silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu kenal orang itu? Kenal. Dekat? Dulu murid saya, selama Wah. 3 tahun diajar oleh saya. Subhanallah. Sebelumnya ibu pernah ada ini enggak Bu, interaksi sama dia? Khawatirnya, Sering. khawatirnya dia merasa ibu duluan yang punya hutang sama dia. Enggak. Enggak, insya Allah aman clear. Berarti ini memang benar-benar ibu jualan sapi sama dia. Dulu. Lalu dia pura-pura beli, ternyata dia mencuri. Subhanallah. Lalu sampai sekarang lari. Karena kan orang kalau berhutang lalu niatnya tidak mau bayar itu mencuri, bukan berhutang itu namanya. Jadi Ya ambil sendiri juga sapinya ambil dari sendiri. kandang. Oh Ya. subhanallah. Enggak dikasihkan sama ibu, enggak. Oh mencuri. Berarti ini udah masuk daripada hukum pidana sudah. Jadi kalau dikatakan dalam Islam itu kan pencurian ini kan pasti akan ditagih sampai di akhirat nanti. Haknya orang lain diambil akan ditagih sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin masih bisa berkelit dengan lisannya, ada alasannya segala macam, tapi di akhirat sudah tidak bisa lagi berkelit dengan lisan. Maka ibu kalau ibu mau ikhlas silahkan, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mensedekahkan itu jauh lebih baik untuk kalian, tapi lebih baiknya nanti ibu lihat pas di akhirat gitu pahalanya kalau ibu ikhlas. Tapi kalau tidak bisa ibu silahkan tagih terus. Bagaimana caranya? Silahkan ibu, karena ibu yang lebih dekat dengan dia dan ibu adalah gurunya, ibu lebih tahu cara menagihnya. Boleh Ya kepada juga mampu, kaya Ustaz. Subhanallah. Mampu. Penyakit kali itu ya. Jadi nggak apa-apa ditagih terus saja Ustaz ya? Gak apa-apa ditagih terus karena itu hak ibu memang untuk menagihnya. Tapi yang jelas jangan sampai ketika menagih ada kezaliman di dalamnya. Artinya tetap dengan lisan yang baik, dengan kalimat yang baik. Masya Allah. Baik, Ustazah boleh ditambahkan? Iya Masya Allah Bu, yang pertama bisa jadi dia lupa kalau ibu diem aja. Makanya tadi Ustadz Syam bilang boleh tanya, boleh tagih, kok belum bayar gitu ya. Oh udah sering, berarti dia tahu dan dia juga mengetahui bahwa dia harus membayar, cuma dia menghindar. Begitu ya? Ya janji mau sama sapi tidak ada.
Mau dicicil Mas tidak. janji sama sapi. Mau bayarnya sama Janjinya sapi Mau lagi. diganti Ustaz. sapi Ustaz. Nah, Masya Ganti sama Allah. sapi, ya. Iya, bener-bener. Dari tahun 2018. 15 juta. Dari tahun Tahun 2018. berarti udah begitu lama 4 ya. April, ya. Udah, wah apal 4 Aprilnya. Hafal. Nah jadi Aku mudah-mudahan. selalu ingat. Masya Allah. Berarti dari tanggal itu sampai dengan hari ini ada sesuatu yang ngeganjel di hati ibu. Ya silahkan. Kalau memang tadi Ustaz Syam bilang pengen menuntaskan maka boleh kita bertabayun namanya. Panggil, ketemu, ya udah kalau emang kamu nggak mau bayar ya udahlah nggak apa-apa. Tapi coba kita, jadi caranya gini, ibu nelfonnya, ngabarinnya jangan minta hutang dibayar. Tapi ayo kita ketemu dulu deh. Ini apa sih permasalahannya? Udah juga. Ya, udah 5 kali. Udah 5 kali juga, nggak mau datang juga. Iya. Ya udah Karena sekarang. saya janji kalau dia bayar itu buat bikin masjid. Gitu. Oh gitu, tapi dia tetap aja mangkir, tetap aja dia pergi. Ya udah sekarang Ya begini aja Bu. jawabannya ibu ini ya. Iya, Pahala karena bangun sudah masjidnya ikhtiar udah Ustaz. sering, Ustaz. Sudah coba Sering ikhtiar tanyakan tapi ya. belum Ada juga caranya, Bu. mendapatkan apa tuh? Ibu punya Gimana, RT. Ustaz? RT, Punya RT. Pak RT, Ada. RT. RT. RW. Ada. Lurah. Ada. Minta tolong dia yang nagiin. Camat juga ada. Oh, Oh iya, Selamat juga. lapor Bella, lapor lah karena udah Baik, Ibu. kriminal Masya sudah. Allah. Kasihan dia kan bekas murid saya. Ya udah, sekarang tinggal ibu lapangkan dada, kelak nanti Allah yang akan mengganti semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Boleh Ada tepuk aja jawabannya. tangan. Baik Ibu, jadi sudah dijawab tadi Ibu ya. Boleh ditagih terus, tapi kalau diikhlaskan pahalanya besar ya. Tapi mudah-mudahan diganti Ibu ya. Diganti sapi lagi insya Allah. Baik. Boleh tepuk tangan buat Ibu ya Ibu Tati. Baik jamaah-jamaah, setelah ini kita akan kembali tetap di Islam itu Indah dengan tema kita yaitu ibadah itu enggak harus selalu di atas sejadah. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.